orang kan kalau mau ngeluarin duit kan agak ragu kalau nonton film Indonesia. Oke, ya. Ya kan? Ada pasti ya pilih film apalagi orang yang nonton filmnya sekali-sekali terus kemudian sekali seminggu gitu ya. Ya, sekali seminggu atau sebulan sekali. Pasti milih yang film Hollywood kek, film asing kek gitu. Nah, itu gimana caranya ya biar mereka itu paham bahwa film Indonesia udah mulai bagus loh. Kan kita nggak bisa kampanyenya ya harus masuk di pikiran mereka kan, harus nyata. Bioskop kan nggak semua film sekarang harus ke bioskop dulu. Memang dulu iya awalnya kalau nggak ke bioskop nggak puas. Kurang aja jadi filmnya gitu. Soalnya kalau habis dari bioskop turun itu ke OTT juga nilainya rendah sekali. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali dengan podcastnya Bisnis Indonesia bersama saya, Ririn Oktaviani. Kita akan juga mengobrol-ngobrol nih tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong dan juga lebih meningkatkan perfilman di Indonesia. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Direktur Perfilman Musik dan Media, Pak Ahmad Mahendra. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah baik terus ya Pak ya. Ya. Tapi karena kita berbicara soal film nih Pak, saya ingin tanya dulu nih Pak sama Pak Mahendra nih. Film terakhir yang ditonton oleh Pak Mahendra apa nih Pak? Film terakhir yang ditonton itu di TV atau di bioskop deh Pak. Oh, bioskop. Di bioskop ya. Kemarin yang 24 jam bersama Gaspar. Oke, udah nonton ya. Aku malah belum nonton nih Pak. Iya. Tapi Pak, ini ngobrol-ngobrol berkaitan soal film di bioskop gitu kan. Setiap kita pergi ke mall ataupun di bioskop sendiri gitu kan, sudah mulai banyak nih Pak orang-orang yang kembali nonton film gitu kan. Kayak setelah kemarin pasca COVID kita berhenti sejenak untuk menonton film di bioskop ini. Nah, bagaimana nih Pak peran pemerintah untuk kemudian menjaga momentum ini supaya terus berkelanjutan? Ya, yang pertama kita mulai bangga ya soal film Indonesia karena yang pertama kesatuan kita udah mulai tumbuh bersama gitu. Itu terus dan tanda-tanda prestasi lah bahasanya ya, capaian itu mulai nampak seperti kita lihat share market kita gitu di bioskop. Kita kan dalam sejarah setelah COVID ini juga bisa 61% yang dengan perbandingan 39% dengan film asing yang dulu nggak pernah terjadi. Pasti kalah dong kalau udah ada film Hollywood masuk, film asing masuk, kita langsung diturunin deh film Indonesia. Kita selalu nggak pernah nyampe berapa minggu gitu atau share marketnya itu juga nggak pernah di atas 50, selalu kalah gitu. Bahkan kita rata-rata 29, 30 dulu ya. Kita sekarang udah 61, bahkan minimal di atas 50% lah gitu. Kalaupun turun naik itu udah dari 50%. Itu menandakan apa Mbak? Artinya kepercayaan masyarakat, kepercayaan pengelola bioskop juga sudah tinggi terhadap film Indonesia. Artinya juga apa? Karena film Indonesia sudah mulai berkualitas. Nah, itu juga dibuktikan dengan penonton kita yang sudah melampaui dari sebelum COVID. 2019 kan ada 51 juta. Oke. 51 juta komak lah per gitu. Tahun Nah, ya? setahun gitu. Nah, di tahun 2022 itu kita udah 53. Nah, tahun lalu, tahun 2023 yang dihitung di awal 2024 itu adalah sudah 55 juta. Jadi udah naik terus, itu belum OTT loh Mbak. Belum OTT, tapi itu yang ada di bioskop dulu lah ukurannya yang dari dulu dihitung. Dan di tahun 2024 ini di awal tahun lah kita sebutnya itu juga sudah ada satu film yang kemudian boom. Agak lain ya itu agak lain ya, Pak, itu ya agak lain memang itu. Dan itu kan sekarang udah 9 juta lebih. Kita lagi nunggu hitung, ini masih belum turun bioskop dari bioskop, tapi juga malah melanglang ke Malaysia, Brunei dan Amerika. Jadi moga-moga melampaui dari 10 juta yang dari desa KKN ya, itu film yang kemarin dahsyat sekali sepanjang masa ya, sudah 10 juta gitu. Nah, selain itu, selain share market, jumlah penonton, capaian kita juga di tahun lalu, Mbak, kehadiran kita di tingkat internasional signifikan sekali. Ada 50 film yang beredar di tingkat internasional di 24 festival di 18 negara. Masif yang mengikuti festival-festival yang ada di Iya, ya terutama dari paling bergengsi sampai
sampai yang ya pokoknya sedang dan sebagainya. Jadi dan itu juga peran pemerintah kita dari kita Kemendikbudristek gitu ya, lewat Ditjen Kebudayaan, lewat direktorat kami itu Perfilman Musik dan Media dorong itu semua. Jadi satu-satu itu memang tadi yang pertama tentu kita menumbuhkan kepercayaan tadi. Ternyata kemudian memastikan film Indonesia berkualitas. Banyak program kita yang bagaimana memastikan juga ketersediaan kita skrip-skrip juga yang berkualitas seperti lewat Indonesia Film, program kita Kompro gitu ya, yang film pendek gitu. Kemudian juga dorong penonton tadi ya, nonton kita dengan nonton bareng. Oke. Kan ada nonton bareng. Kenapa kok nonton bareng? Apa hubungannya juga jaga penonton film gitu? Soalnya kalau dulu nih Mbak, orang yang pertama gini, kan soal kepercayaan tadi ya, gitu. Orang kan kalau mau ngeluarin duit, kan agak ragu kalau nonton film Indonesia. Oke, ya. Ya kan? Ada pasti ya pilih film, apalagi orang yang nonton filmnya sekali-sekali, terus kemudian sekali seminggu gitu ya? Ya, sekali seminggu atau sebulan sekali, pasti milih yang film Hollywood kek, film asing kek gitu. Nah, itu gimana caranya ya biar mereka itu paham bahwa film Indonesia udah mulai bagus loh. Kan kita nggak bisa kampanyenya ya harus masuk di pikiran mereka kan, harus nyata. Ya itu akhirnya nonton bareng itu saya pergede anggarannya contohnya. Nah, salah satunya seperti para pegawai Kemdikbud, komunitas, ibu-ibu. Menyasar orang-orang yang mungkin dulu jarang nonton film gitu kan, sekarang jadi kemudian tertarik untuk nonton film. Karena gratis tadi gitu ya, udah gue nonton deh katanya itu bagus, kata orang, tapi kan tetap enggan mengeluarin duit kan. Dah, ikut itu, lah baru itu sadar. Dan itu menumbuhkan penonton baru Mbak. Selain membuat hype, itu yang pertama ya, menumbuhkan penonton baru, nobar-nobar itu. Selain juga memberi apresiasi ke semua pihak. Itu yang berikutnya adalah jagain hype. Contohnya, kan tadi Mbak bilang Bang jangan sampai hanya film-film komedi maupun horor yang memang penontonnya banyak kan. Penonton dari genre komedi dan juga horor kan ini cukup besar ya, kalau untuk mungkin dari data Kemendikbud sendiri. Nah, bagaimana kemudian juga genre-genre lain dari film yang ada di Indonesia ini juga turut terkerek gitu Pak? Ya. Nah, selain tadi ya program kita di Indonesia Film, ketersediaan skrip-skrip soal kebudayaan Indonesia kan itu soal ceritanya kan soal kebudayaan Indonesia gitu ya, artinya bukan genre yang tadi ya, dua tadi gitu. Nah, selain ketersediaan itu skrip juga kita tadi tetap nonton bareng tadi Mbak. Film-film yang kita prioritaskan film-film yang ya di luar genre ini, terutama seperti yang pertama yang sukses itu seperti Petualangan Sherina 2. Kita minggu pertama itu kan biasanya orang itu hype atau enggak. Nah, saat itu kita dorong lewat nobar-nobar Mbak di 10 beberapa kota gitu contohnya. Salah satu program biar memperkuat gitu. Memang filmnya udah bagus, penontonnya biar banyak, tapi biar makin hype gitu kan. Nah, itu juga sebagian pakai nobar. Nah, kemudian ada film seperti inklusif ya, seperti Tegar, Invisible Hope yang dapat Piala Citra yang melahirkan di penjara. Kemudian yang terakhir ada Exile contohnya. Ya itu kan nobar-nobarin kita. Itu di berbagai kota itu dengan skema mereka, bukan kita yang Kemdikbud menobari, enggak, pakai kita kerjasama dengan produser yang kemudian dia yang ngundang komunitasnya sendiri gitu loh. Jadi tapi istilahnya tiketnya kita ganti lah. Gitu. Ya kayak jadi gitu. Dari pembiayaan dari Kemendikbud. Dari Kemendikbud, karena biar film-film bagus seperti itu ya banyak ditonton. Daripada kita nanti setelah turun baru kita nobarin di banyak tempat tuh repot juga. Iya. Lebih baik di bioskop udah tempatnya enak gitu ya. Tinggal produsernya itu ya timnya film Mbak Lola. Juga memantik orang-orang untuk kemudian nonton ya Pak ya. Betul. Itu salah satu cara untuk dorong mereka untuk itu. Dan kemudian berikutnya tadi di tingkat internasional. Kalau kan biasanya yang dikirim film-film kan seperti Nana, autobiografi, terus film-film kemarin yang dulu yang menang tuh Juni, seperti Dendam, itu kan bukan dua genre tadi kan biasanya. Nah, ya itu kan itu juga biar menunjukkan, jadi kalaupun penonton di bioskopnya biasa, tapi kan kalau dia menang di luar negeri kan
dapat dapat apresiasi ya gitu ya, gitu. Syukur-syukur dengan itu juga pengaruh di bioskop Indonesia contohnya. Itu juga salah satu cara untuk tetap orang mengapresiasi ya, mengapresiasi bahwa film Indonesia juga sudah layak dan bagus gitu. Pak, ini kan juga sering bertemu dengan sineas-sineas dari internasional gitu kan. Bapak sebagai peran dari Kemendikbud sendiri yang membidangi perfilman gitu kan. Mungkin juga bisa sedikit memetik pembelajaran dari film-film ataupun bagaimana mereka mengelola film yang ada di nasionalnya gitu kan. Itu seperti apa gitu kan. Dan mengingat gitu kan Pak, dulu kan Pak Soekarno pernah bilang gitu kan untuk kemudian mengupayakan bahwa nilai-nilai dari kebangsaan Indonesia ini juga bisa disalurkan lewat film-film ini. Nah, ini bagaimana nih upaya-upaya dari Kemendikbud yang dilakukan? Selain tadi yang kita mengirim festival pelaku-pelaku budaya lewat fasilitasi bidang kebudayaan, yaitu travel grant ke luar negeri, itu kan menunjukkan identitas Indonesia kan, kayak gitu ya. Menang itu kan juga dapat penghargaan, itu juga sesuatu banget kan gitu. Nah, berikutnya adalah kita juga sekarang di contoh terakhir ya, kita akan penandatanganan dengan Netherlands Fund. Soal bagaimana meningkatkan kualitas dokumenter kita. Jadi nanti kan jadi kayak Indonesia Film nanti kan sekarang udah ada iDoc Lab itu contoh. Ya, itu narasumbernya nanti dari ITVA yang tahu sendiri kan, dia dokumenter yang udah kelas dunia yang di Belanda itu. Itu kita nanti di Cannes kita ada penandatangan bersama. Ya, itu kan bagaimana ilmu-ilmu dari luar negeri yang akan meningkatkan kualitas film kita. Itu yang pertama. Yang kedua dengan CNC. Dengan Perancis kemana menawarkan diri bagaimana film-film Indonesia biar lebih gitu, dan itu kita sudah akan kerjasama dengan Perancis. Kemarin udah ketemu Mas Menteri, kebetulan saya mendampingi, jadi nanti banyak film kita skema bareng Perancis, tahu sendiri kan film-filmnya kan dia punya genre sendiri. Jadi kalau Amerika gitu kan negara punya genre Perancis kan tahu ya gitu ya, lebih romantis, dramanya juga keren gitu dan sebagainya. Nah, itu juga kita Kemendikbud itu pengen juga gitu, dan bahkan nanti skema dia betul-betul menawarkan diri untuk membantu betul soal nanti kualitas dan dia kan kuat di story gitu ya, dan itu cocok dengan kebudayaan Indonesia yang seperti Women Rote kayak gitu tuh ya kan, kayak gitu ya, film-film kayak gitu itu bisa digarap betul, diperkuat narasinya dengan melalui dengan tadi sineas muda Indonesia gitu ya. Ya, nanti sineas muda kita kerjasama dengan sineas dari Perancis gitu. Nah, ini yang sedang kita skemakan. Itu baru sebagian ya Mbak ya. Padahal banyak kita dengan Torino, dengan lab-lab yang luar negeri, dengan Busan itu udah langganan workshop kita gitu, dan kita talent kita itu udah langsung terhubung dengan mereka. Itu upaya-upaya kita Mbak. Itu kan kemudian mendatangkan istilahnya guru gitu ya dari internasional sendiri. Nah, kalau kesiapan dari sekolah-sekolah film Indonesia seperti apa Pak? Ya, sebelum saya jawab yang sekolah-sekolah film mendatangkan guru, dulu tuh ada cerita para sineas terutama kayak Mbak Mira gitu. Kalau dulu kita tuh harus belajar tentang ke luar negeri. Jadi secara mandiri gitu ya? Ya, mandiri, udah uangnya sendiri. Workshop yang diikuti secara pribadi. Workshop yang di kelas internasional kan penting bagi pengetahuan kita. Mereka kan harus ke luar negeri itu. Sekarang iya tetap sebagiannya tetap itu, tapi yang kelas internasional lab-lab kita udah kita ciptakan di Indonesia. Ada iDoc Lab, Full Seeker Lab, kemudian My Lab itu, terus tadi iDoc Lab tadi yang nanti terusnya akan dengan Fund tadi gitu. Jadi orang hanya justru mentornya datang ke Indonesia Film yang tadi ya skrip setahun itu. Jadi mentor Hollywood yang datang, mentor Eropa, para sineas yang sudah berpengalaman atau yang betul-betul yang itu tuh datang, narasumber yang berkualitas itu datang ke Indonesia, itu udah kita siapin juga, itu juga skema-skema kita untuk jadi tidak merepotkan sineas kita gitu contohnya itu, jadi itu menguntungkan mereka. Nah, kesiapan tadi ya sekolah-sekolah film, memang di pendidikan film tadi ya kita punya lab-lab yang sudah sekarang ada gitu yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kesiapan tuh untuk itu yang sedang kita bicarakan Mbak juga, karena kadang-kadang kurikulum perlu, kemarin kita udah bicara dengan teman-teman dari vokasi kan yang nangani soal SMK, yang kejuruan, yang soal film maupun institusi ya gitu ya, institut kayak gitu-gitu ya, itu kita bicara karena contohnya begini, ada hal kalau yang
Yang soal produsen, soal apa itu mungkin jalan regenerasinya. Tapi yang sekarang agak masalah kemarin yang kita deteksi, kita juga dengan BPI gitu, itu bahwa kalau kita syuting film, Mbak, 10 itu film besar bareng, kameramennya udah nggak ada. Oh, ya. Itu berarti bagian produksinya gitu ya, Pak? Ya, bagian produksi itu lightingnya contohnya, itu juga udah kekurangan. Nah, hanya itu tuh aja diajak ini ke situ ke film ini ya, lihat sendiri lah sebagiannya yang terkenal itu. Nah, itu yang kita sedang jadi pembicaraan dengan teman-teman dari vokasi, dengan Dijen Vokasi. Nah, jadi lulusan mereka kan ya kendalanya adalah lulusan mereka tidak bisa langsung diserap di pangsa pasar ini karena secara kualitas belum memenuhi. Nah, sekarang ini kita sedang membuat skema menjembatani, ada kayak workshop yang berapa bulan sehingga dia bahkan nanti kalau kurang juga kita perlu tahapan, tapi minimal mempercepat sehingga kesiapan mereka untuk diserap di industri gitu. Itu juga sedang kita siapkan sehingga lulusannya jadi tidak bingung lagi dan sebagainya. Jadi udah bisa langsung gitu karena kebutuhannya memang ada, Mbak. Produksinya juga semakin meningkat. Produksinya gitu. juga terus berjalan. Ya, terus berjalan dan meningkat. Kalau kita ini kan jadi harusnya syutingnya bisa bareng, jadi gue nunggu itu dulu. Jadi terhambat waktunya. Gitu ya. Nah, ini yang sedang karena biasanya kita lihat film tuh yang sudah kita lihat di layar kaca gitu kan. Padahal proses produksinya ada praproduksi, produksi, pasca produksi, panjang gitu Pak ya. Ya belum yang pasca produksi kayak gitu dan sebagainya. Pak, tapi kan sekarang mungkin juga ini juga imbas dari COVID yang kemudian kita tidak bisa kemana-mana, kemudian juga meningkatnya OTT gitu kan. Nah ini bagaimana kompetisi dunia bisnis perfilman khususnya ya Pak ya, berkaitan soal bisa ditayangkan di bioskop dan juga di OTT sendiri. Seperti apa, cukup kompetitif gitu Pak? Iya, saya pikir kita harus melihat di tadi ekosistem itu ada 7 kan. Tadi udah dari kreasi sampai, jadi ada kreasi, produksi, eksibisi, distribusi, literasi dan apresiasi, pendidikan film dan arsip. Dan kita itu semua ini ekosistem harus semua dilihat kebutuhannya karena ini saling bersinggungan gitu. Bersinggungan, nggak boleh. Ini namanya ekosistem tuh harus tetap dilihat kebutuhan dan makanya itu kita fokus ke situ. Dan negara sebagai fasilitator mendengarkan dan kemudian kebutuhannya apa, terus kita buat skema itu. Ya ini tadi udah saya ceritakan. Ada banyak skema tadi ya gitu di pendidikan, di apa dan sebagainya. Nah itu adalah di soal distribusi. Ya, tadi yang disinggung adalah soal distribusi, bagaimana itu jadi concern kita juga. Bahkan kita punya program mikrosinema yang bantuan alat di komunitas itu juga nanti mempersiapkan alternatif distribusi. Film-film yang tidak terlalu laku di bioskop, bahkan juga di OTT juga seperti film-film inklusif, Mbak. Nah itu harus ada tempat kan. Gitulah. Nah itu di community yang bantuan nanti sedang di hari film ini sedang kita coba nih. Banyak kegiatan juga. Banyak kegiatan gitu. Jadi termasuk tadi yang penerima mikrosinema alat-alat tadi itu biar berkegiatan untuk membangun itu sebagai alternatif nanti distribusi. Yang kalau udah banyak kan itu lewat Dana Indonesia juga anggarannya. Jadi sekarang udah 39, moga-moga udah menjadi sebentar lagi nanti di Senin itu akan tambah itu sekitar jadi 70-an gitu. Jadi nanti kalau meningkat banyak kan jadi alternatif distribusi ya, tetap berbayar di komunitasnya gitu. Jadi tetap menjadi penghasilannya, jadi sineas juga yang punya film. Nah, soal OTT maupun bioskop itu adalah bagian yang menurut saya saling ya memperkuat perfilman kita untuk bagian dari distribusi. Kan sekarang ini tadi contohnya Gadis Kretek, gue nggak mau ke bioskop. Kan nggak semua film sekarang harus ke bioskop dulu. Memang dulu iya awalnya kalau nggak ke bioskop nggak puas. Kurang aja jadi filmnya gitu. Soalnya kalau habis dari bioskop turun itu ke OTT juga nilainya rendah sekali. Ya dong sudah nggak in lah gitu ya. Paling yang harus minggir gitu ya, nobar dan sebagainya. Nah kalau sekarang OTT ini juga memang jadi udah bagian di bisnis juga. Jadi sudah bisa menentukan itu melengkapi distribusi. Saya pikir itu baik sekali, itu nggak apa-apa gitu. Malah itu memperkuat distribusi gitu. Sehingga orang para yang punya film gitu ya, PH atau produsernya bisa menentukan gue berani ke bioskop atau cukup langsung ke OTT. Sudah bisa make decision gitu ya Pak? Iya, make decision. Ya Gadis Kretek. Contohnya Gadis Kretek
mungkin ragu ya mungkin ya ke bioskop gitu ya, dia langsung ke deal dengan Netflix, dan sekarang malah dia salah satu dari original Netflix yang dia ranking 2 yang disukai. Oh, oke. Ya kan, nilainya dia 8,3, sementara yang nomor 1 kan 8,5. Jadi yang itu adalah 10 besar gitu yang dilihatin, dan garis ketek artinya dia decisionnya jadi mungkin tepat ya gitu ya. Mungkin dia nggak banyak cari banyak untung gitu ya. Kalau di bioskop kan kalau untung ya untung sekali kan. Soalnya kalau penontonnya seperti Desa Penari atau agak lain ini, waduh itu tinggal ngitung aja jadi berapa lah itu ya muncul. Nah, itu tapi pilihan. Sekarang udah jadi pilihan-pilihan begitu ya, nggak apa-apa, sah-sah saja kan, itu bisnis kan gitu. Pak, Kemendikbud juga tentunya mendorong untuk kemudian meningkatkan penonton lokal gitu kan, Pak, karena mungkin bisa dilihat bahwa konsentrasi penonton juga masih berkisar di antara Jawa dan sekitarnya gitu kan. Nah, bagaimana nih Pak untuk mungkin masyarakat yang berada di timur ataupun yang mungkin belum terakses bioskop gitu. Kemudian bagaimana mungkin dengan komunitas-komunitas yang ada juga menggerakkan itu seperti apa? Ya tadi ada bantuan mikrosinema tadi itu kan di pelosok-pelosok. Oh, itu di pelosok-pelosok. Iya, di pelosok kita lebih anukan di timur gitu ya dan sebagainya, itu karena dalam rangka itu juga Mbak, memang untuk menumbuhkan penonton lokal. Jadi skema itu tidak hanya berpusat kayak gitu dan sebagainya. Kita udah pikirkan banget itu untuk bantuan mikrosinema biar memang tidak terakses bioskop itu biar bisa nonton di situ film-film Indonesia kan gitu ya. Nah, selain itu adalah kita kan juga banyak mendukung festival-festival. Literasi dan apresiasi itu tadi ya, selain nobar gitu dan sebagainya juga mendukung festival selain FFI ya. Kita juga ada Festival Film Wartawan Indonesia, ada Madani Film Festival, ada JAV, itu di Jogja. Iya, di Jogja. Kemudian ada FFD juga Jogja, Festival Film Dokumenter. Jogja, Pak. Nah, itu sekarang kan jadi logonya Kemdikbud semua kan. Nah, sekarang itu logo Kemdikbud semua. Belum kalau yang dulu kan Flobamora yang Kupang kita dukung gitu ya. Kalau kemudian di Toba Film Festival. Kemudian Kemendikbud juga sekarang sudah mulai untuk kemudian terjun langsung melakukan kerjasama gitu ya Pak ya? Iya, untuk kemudian dengan komunitas membangun festivalnya, membangun festival filmnya, sehingga kita dukung biar mereka kan yang bergerak. Makanya kita itu fasilitator Mbak, makanya suka menggerakkan orang diskusi, ayo dong bikin gitu festival film dan menggerakkan yang di lokalnya mereka gitu. Dan itu salah satu yang berhasil adalah yang Flobamora itu Kupang, terus kemudian beberapa kemudian sekarang Serang gitu kan juga tumbuh gitu ya, kemudian Toba, Pontianak dan sebagainya, udah deteksinya itu udah Balikpapan kan film festival gitu kan kita juga bantu dan sebagainya, Solo gitu ya waktu masih Jawa ya, tapi maksud saya semua festival yang diinisiasi oleh komunitas insya Allah kita dukung juga. Dan terus berlanjut gitu ya Pak ya, continue secara tahunannya gitu. Iya, moga-moga dia terus semangat ya untuk membangun ekosistem di perfilman, soalnya kalau di daerah itu juga harus tumbuh dulu gitu Mbak, kan untuk dipaksa gitu dan sebagainya. Yang heboh itu waktu film yang Ngeri-Ngeri Sedap itu kan. Wow, itu di Toba, itu penonton itu bisa gila. Karena orang Batak kalau nggak nonton jadi kayak kurang gitu. Iya, tapi kan bagus kan, jadi bagus. Yang berhasil itu kayak Ngeri-Ngeri Sedap, bahkan sekarang yang kayak di Makassar, mereka sudah membangun kelokalan sendiri. Kayak Uang Pane kan nggak perlu ke Jakarta. Mereka cukup hanya di Makassar, udah penontonnya luar biasa. Mereka itu Uang Pane, apalagi yang kemarin beberapa film yang dari Sulawesi Selatan yang Bugis itu ya, dan sebagainya itu laku di mereka sendiri itu. Dan kita kan juga banyak program audiovisual baca cerita untuk literasi di sana, kayak gitu tuh. Itu sedang kita lakukan kayak Makassar Writers kayak gitu tuh bagian sebetulnya meningkatkan. Cuma sayangnya di sana belum ada festival film Sulawesi Selatan atau Makassar lah gitu ya. Karena yang perlu kemudian digarisbawahi bahwa film sendiri juga menjadi bagian media pembelajaran dan juga melestarikan kebudayaan gitu ya Pak ya. Iya pasti, karena kontennya itu justru ya seperti film ya Women Rote gitu ya, itu kan juga Ngeri-Ngeri Sedap. Itu kan
gitu ya, menggali nilai-nilai budaya yang ada di daerah tersebut. Dan di Indonesia Film tadi maupun Kompro itu semua juga menggali nilai-nilai film Indonesia. Satu lagi kita juga punya Indonesia TV kan, produksi-produksi konten kita soal kebudayaan Indonesia dari berbagai aspek itu dan sebagainya. Jadi sebetulnya itu semua berkaitan dan semua saling mendukung sehingga yaitu tingkat kepercayaan, terus kemudian mereka merasa sudah, bahkan Cina juga mau memproduksi filmnya Indonesia, itu kan kita senang banget. Jadi itu yang didorong. Bahkan ke OTT tadi saya sedikit lupa tadi, kayak OTT gitu seperti Netflix, kita banyak kerjasama juga dan dorong kayak melobi lah gitu, ayo dong film Indonesia biar ditayangkan di situ, masuk di OTT kan, kamu itu pangsa pasarnya kan di sini ya gitu ya, film Indonesia banyak yang masuk dong gitu loh, jadi diterima lah gitu dan sebagainya dan dihargai lebih lah juga dan sebagainya. Nah itu kan mulai banyak film-film kita yang sudah langsung tayang kayak gitu di OTT gitu. Pak, tadi upaya-upayanya sudah sangat optimal gitu kan. Tentu dalam perjalanan kemudian meningkatkan film Indonesia ini juga terdapat tantangan. Salah satu tantangan yang kemudian sampai sekarang tuh masih berusaha untuk diperangi adalah pembajakan gitu. Nah ini upaya-upaya atau kemudian cara-cara untuk meminimalisir pembajakan yang ada di Indonesia. Sebetulnya kalau pembajakan selain kesadaran ya gitu, kesadaran. Kalau itu kan sebetulnya fungsi dari semua pihak ya, tidak hanya pemerintah, tapi semuanya lah gitu. Tapi isu pembajakan kalau menurut saya akhir-akhir ini agak mulai berkurang ya. Menurut saya malahan untuk di film. Karena secara teknologi, walaupun nanti dicek datanya ini mohon maaf ya, walaupun sekarang udah bisa disikapi dari teknologi, karena sekarang udah nggak ada lagi pakai kayak CD gitu kan, kalau dulu kan itu bisa dibaca. Di Kalau paste gitu ya di copy, sekarang kan orang udah nggak terlalu kan, orang langsung lihat kan biasanya. Nah, kalaupun di komunitas kayak tadi ya di Microcinema kan udah pakai teknologi yang satu tayang itu langsung hilang kan, udah nggak bisa. Jadi memang udah ada kayak waktunya, udah pakai programnya kayak gitu contohnya. Jadi ya ngantisipasinya kesadaran dan tadi upaya teknologi sehingga orang juga udah nggak kayaknya sekarang sih moga-moga udah mulai. Tapi ada juga Pak beberapa orang yang kemudian memilih nonton film dari potongan-potongan di TikTok dan lain sebagainya. Apakah juga ada security cyber gitu Pak? Waduh, kalau itu sih, kalau potongan-potongan selama itu sah kan sebetulnya nggak apa-apa, bahkan mempromokan kan, ya kan. Kalau kecuali memang di full ya gitu ya, full. Kalau potongan selama nggak tahu itu perlu izin nggak ya kan, ada ketentuan yang kayak musik, kayak saya kan juga sekarang lagi upload yang Putri Aryani yang lagunya baru Wayem kan, Wayem kan bagus banget. Kan udah ada ketentuan nggak boleh berapa detik gitu ya, kita uploadnya kalau kebetulan kan dulu kan dia kan dapat AMI Anugerah Musik gitu, dan dia datang di kantor kita serahkan. Oh ya, bagian dari direktorat ini ya. Musik juga kan itu contohnya, itu kan dia inspirasi dan sebagainya lah kan, itu penting. Bahkan saya mempromokan, yuk lihat YouTube-nya kan gitu, YouTube resminya dia kan, YouTube-nya Putri kan dia nyanyi sama Alan Walker kan gitu, dan penonton udah 10 jutaan kan sekarang, baru dirilis sebulan aja gitu contohnya. Nah, itu kan kita bangga dan saya promokan di Instagramku contohnya, biar orang ini loh Putri Aryani gitu kan dengan wayang contoh gitu. Nah itu kalau di TikTok tuh dengan tujuan itu kan juga sebetulnya baik-baik saja ya, selama spill-nya itu benar gitu. Iya gitu kan, yang memang dibolehkan oleh film itu. Biasanya kan ada teaser yang memang sudah dibikin dari sineasnya gitu ya, dari pembuat filmnya itu, yang memang boleh kan dipakai, dipromoin, malah dia kan nambah penonton. Menurut saya sih itu saja. Pak, di Hari Film Nasional ini, apa sih Pak harapan-harapan atau kemudian bagaimana nanti peta jalan dari film Indonesia ini ke depannya? Ya, sebetulnya kita masih banyak tantangan, tapi kita terus bersemangat membuat skema-skema untuk sebagai pemerintah hadir untuk sebagai fasilitator dan regulator gitu. Jadi tentu tantangannya masih banyak gitu ya. Seperti saya sebut aja 2, pendidikan film yang soal terus ditingkatkan SDM kita. Yang kedua soal distribusi juga harus kita perkuat. Distribusi itu harus terus gitu ya. Bahkan kita boleh nggak sih selain bioskop yang ketersediaan kita kan masih sedikit ya.
itu kan perlu alternatif lain, mungkin cari investor yang dari siapa untuk bisa bikin banyak bioskop gitu dan sebagai layar gitu sehingga bisa memenuhi itu kan cara tantangan. Jadi harapannya selain yang lain ya ekosistem tadi yang 7 tetap terus kita jagain penonton, kemudian ke tingkat internasional diplomasi kita, nama baik Indonesia gitu, dan kita udah mulai makanya banyak skema-skema produksi yang ada matching fund. Kita tadi belum diterangin matching fund kan orang yang mendapatkan yang diumumkan oleh Mas Menteri di Cannes itu bikin heboh. Jadi kalau dulu kan mereka yang dapat produksi seperti autobiografi kan dapat 9 lab gitu ya, co-production dari beberapa tempat gitu di luar negeri gitu. Dulu ya itu yang kayak gitu kita dampingi. Jadi kalau dulu maksimal 2,5, sekarang udah bisa 1:1. Kalau dia mendapat co-production dari luar negeri itu 9M, kita damping 9M. Oh, okay. Lewat dana Indonesia. Nah, jadi ada matching fund. Jadi itu sekarang yang membuat Indonesia jadi primadona dari investor yang dari luar negeri, karena pemerintah ternyata konsen sekali dan komit terhadap produksi film Indonesia yang sebetulnya banyak yang yakin bahwa film Indonesia itu banyak yang bagus. Dan akhirnya dengan ini mempercepat produksi juga kan gitu. Karena juga salah satu kendalanya adalah pembiayaan gitu. Ya betul, pembiayaan. Jadi makanya itu Mbak, kendala-kendala distribusi, maka kita sedang ada mikrosinema salah satu, tapi juga bagaimana kita terus dorong juga film Indonesia hadir di bioskop maupun di OTT, itu kan juga bagian dari terus harus diperkuat gitu. Dan tadi konsep pembiayaannya sudah tadi apa Pak? Matching fund, gitu ya. matching fund yang itu baru yang untuk luar negeri, yang dalam negeri baru sedang kita pikirkan skemanya untuk yang dapat investor dari dalam negeri, moga-moga juga bisa itu lewat baru yang program-program Kemdikbud gitu ya, seperti yang Indonesia Film dan sebagainya gitu. Nah, itu yang harapan kita dan bangganya kita sudah mulai bersatu Mbak, yang dulu tidak pernah terjadi. Sekarang kita sudah bisa, visi kita bisa dengan para pelaku dan stakeholder itu sudah bisa saling bicara untuk membawa istilah kayak misi kita gitu. Bahkan penguatan di dalam negerinya juga kita sudah saling berdiskusi untuk apa nih yang perlu diperkuat dan sebagainya. Dan kayaknya ini yang harus terus dilanjutkan karena ini penting sekali. Dan soal regenerasi juga ya, itu jadi harapan kita terus, karena lab-lab itu bagian dari terus. Dulu hanya beberapa nama Mbak yang melenggang ke luar negeri ya, kayak EB, Dede Miske dan sebagainya. Sekarang udah mulai banyak karena ada lab-lab kita, terus banyak yang ikut ke luar negeri diperkenalkan dengan dulu jalur-jalurnya kayak EB, jalurnya Mbak Dede Miske dan sebagainya. Itu kita senang banget. Jadi kita bahkan sudah punya tim tingkat internasional Mbak, yang terus jagain. Yang khusus untuk kemudian jagain. Iya, jadi ada tim yang namanya Mbak Vivian gitu yang jagain bagaimana skema kita ke luar negeri harus melalui ini. Bahkan tahun depan itu berita menggembirakan sekali, kita udah dilamar oleh Venice Film Festival untuk jadi Focus of Asia gitu ya. Jadi kayak jadi spotlight gitu. Itu kan mahal banget Mbak gitu. Jadi karena tumbuhnya itu karena pelan-pelan, masih gini ya, harus kepercayaan internasional gitu contohnya, karena ternyata kita didukung pemerintah gitu ya, dorong, ternyata disambut baik oleh banyak pihak termasuk dari tingkat internasional. Jadi kuncinya adalah sinergitas ya Pak ya? Ya, kolaborasi sinergitas, betul Mbak. Ya, tentunya juga kita menanti ini film-film terbaik Indonesia yang kemudian bisa menjadi sarana pendidikan dan juga melestarikan budaya-budaya Indonesia. Ya, terima kasih sekali Pak Mahendra. Kita juga akan menanti lagi ya. Habis ini kita akan nonton film sambil menanti buka puasa. Terima kasih Pak Mahendra, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Demikian ngobrol-ngobrol kita berkaitan soal film. Jaya terus film Indonesia.